Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari di sini di channel KP Kapo 87. Kali ini kita kembali akan menceritakan sebuah film dari Korea yang berjudul The Goblin yang dirilis tahun 2022 kemarin. Menceritakan seorang pembunuh bayaran yang comeback karena sudah insaf dan ia kembali menjadi seorang goblin hanya untuk membalaskan dendam anaknya yang telah diculik oleh seseorang. Langsung saja kita ke cerita filmnya. Cerita film ini bermula dari pembunuhan sekelompok gangster yang bernama Dae Jung Dong. Nah, di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama Goblin. Goblin ini diperankan oleh Jo Dong Yuk yang bernama asli di dalam film itu adalah Kang Do Yoon. Goblin ini merupakan seorang pembunuh bayaran gitu dan juga sebagai anak buah seorang bos gangster. Sikapnya pendiam, dingin, tenang, serta misterius, namun dapat membunuh siapa saja yang menghalanginya dalam menyelesaikan misi. Goblin ini sangat terkenal di kalangan polisi guys, karena dalam setiap aksinya Goblin bahkan sama sekali tidak meninggalkan jejak alias tidak pernah ketahuan. Padahal orang-orang yang dibunuhnya juga tidak terbilang sedikit. Saking senyapnya, nama aslinya pun bahkan tidak pernah tercium oleh polisi. Goblin memiliki seorang teman dalam gengnya yang bernama Yongmin yang diperankan oleh Lee Wan. Ia kerap tandem bersama Goblin dalam menjalankan misi atau menumpas musuh-musuh gengnya. Namun, Goblin kerap kali membantu Yongmin dalam perkelahian, yang secara ketangguhan bela diri sih memang jauh di bawah si Goblin. Yongmin acap kali tersudut dan sangat kelelahan dalam perkelahian, bahkan sering akan terbunuh andai saja Goblin tidak menolongnya. Suatu ketika Yongmin sangat membutuhkan uang dan jalan satu-satunya mengadu adalah si bos gangsternya itu. Lalu oleh bosnya itu Yongmin mendapatkan sebuah tugas untuk dapat membunuh seorang bos gangster yang sedang menginap di sebuah motel. Singkat cerita, Yongmin akhirnya dapat menewaskan bos yang sedang menginap di motel itu. Tapi setelah menyelesaikan misinya itu, ternyata bos Yongmin ini malah menipunya dengan hanya memberikan bahkan tidak sampai separuh dari uang sesuai janjinya. Yongmin marah dong. Siapa sih yang nggak marah dengan keadaan urgen seperti itu? Tanpa berniat sama sekali saat itu. Yongmin seperti kerasukan setan, naik pitam dan tidak ada sedikit pun memberi ampun kepada bos yang telah mempermainkannya itu. Kemudian bosnya itu langsung dihajar dan dianiayanya. Sepertinya Yongmin memang sangat marah waktu itu dan juga tidak sengaja lah untuk membunuh si bos. Karena keterlaluan sih. Sudah dijanjikan uang sebanyak yang ia janjikan, malah janjinya tidak ditepati. Singkat cerita, datanglah si Goblin masuk ke dalam ruangan si bos. Goblin tidak menyadari bahwa bosnya sudah sakratul maut di ruangannya guys. Dengan tenang Goblin masuk dan melihat bos sudah dalam posisi berlumuran darah di atas sofa dan sebuah pisau belati tertancap di dadanya. Namun ia mendengar sedikit perkataan si bos bahwa Yongmin lah yang telah melakukan itu. Tidak lama kemudian tibalah seorang polisi masuk ke dalam ruangan itu. Tidak tahu secara pasti dari mana polisi itu tahu bahwa ada kejadian kriminal di sana. Sepertinya Yongmin lah yang telah melaporkan kejadian itu guys. Dan naas bagi Goblin karena berada di sana saat itu. Lalu dialah yang kemudian menjadi tersangka pembunuhannya. Goblin pun tertangkap dan harus menjalani hukuman selama 8 tahun penjara. Waktu pun berlalu, sampai kemudian Goblin akan keluar dari masa tahanannya di penjara itu. Nah, selama si Goblin itu ditahan, Yongmin di luar sangat merajalela dan kemudian menjadi bos geng guys. Karena sepertinya tidak ada saingan pada saat itu bagi Yongmin. Karena Goblin sedang dikurung dalam tahanan. Yongmin and the gang terus melakukan ekspansinya ke wilayah-wilayah strategis untuk dikuasai. Selama Goblin ditahan pun, si Yongmin ini ada juga sih berusaha menjenguk Goblin. Tapi di sana Goblin sepertinya sudah muak dengan keadaan dan tidak mengizinkan siapapun untuk menjenguknya.
Terlebih lagi saat di tahanan, sang istri dengan sangat gamblang bersurat kepada Goblin. Sang istri mengatakan kepada anak mereka bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Karena sang istri tak ingin anak mereka mengetahui ayahnya ternyata adalah seorang pembunuh dan sedang dipenjara. Oleh karenanya, saat dipenjara, Goblin akhirnya memutuskan untuk bertobat dan tidak akan melakukan hal-hal buruk itu lagi, guys. Singkat cerita, keluarlah Goblin dari dalam penjara. Kehidupannya saat ini sangat berubah drastis saat keluar dari tahanan itu. Ia hidup secara normal dan bekerja seperti layaknya orang biasa, tanpa pembunuhan, tanpa jagal-menjagal, dan tanpa darah. Kemudian Do Hyun terus melakukan pencarian terhadap anak dan istrinya yang benar-benar menghilang setelah ia ditahan 10 tahun yang lalu. Ia meminta tolong kepada polisi untuk dapat menemukan di mana keberadaan anak dan istrinya saat ini. Suatu ketika, sang polisi membantu Do Hyun dengan memberikan sebuah alamat anak dan istrinya yang telah lama ia cari. Ya, tentunya ini bukanlah alamat palsu ya. Do Hyun kemudian menghampiri alamatnya dan tidak sengaja berpapasan dengan seorang anak. Do Hyun bergegas pergi setelah disapa oleh anak tersebut dan sepertinya Do Hyun mengira itu adalah anaknya. Kemudian Do Hyun pun tidak ingin merusak kebahagiaan anak dan istrinya saat itu. Cukuplah baginya untuk mengetahui keberadaan mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja saat ini. Suatu saat tidak sengaja Do Hyun tertabrak oleh sebuah mobil saat akan memberikan hadiah kepada anaknya di halaman sekolahnya. Ternyata mobil itu adalah mobil anak dari pengkhianat Yongmin, guys. Namun tentu saja Do Hyun tidak mengetahui hal itu. Kemudian Do Hyun pun diobati oleh sopir yang menabraknya itu. Dan tak lupa sang sopir pun kemudian meminta kartu nama dari Do Hyun sebagai jaga-jaga katanya. Lalu setelah itu datanglah si Yongmin dan memarahi sopirnya yang tidak becus berkendara sehingga menyebabkan orang lain terluka. Yongmin kemudian bertanya kepada sopirnya di mana orang yang telah ditabraknya itu. Ternyata Do Hyun telah pergi dari klinik itu dan hanya meninggalkan kartu nama. Begitu terkejutnya si pengkhianat Yongmin membaca kartu nama Do Hyun saat itu. Dunia seperti runtuh ketika Yongmin mengetahui bahwa Do Hyun sepertinya telah keluar dari penjara. Sampai-sampai si pengkhianat pun selalu berhalusinasi didatangi oleh Do Hyun. Nah, setelah kejadian itu, maka Yongmin memerintahkan anak buahnya untuk segera mengintai Do Hyun sebagai jaga-jaga kalau Do Hyun saat ini sedang merencanakan sesuatu untuk membalas dendam kepadanya. Nah, dalam cerita film ini, si pengkhianat ternyata tidak mengetahui bahwa Do Hyun saat ini telah tobat dan tidak akan mencampuri urusan orang lain, apalagi untuk mencari masalah dan balas dendam. Si pengkhianat ini seperti ketakutan sendiri, guys, mengingat Do Hyun adalah goblin yang sebenarnya, yang dalam kesempatan apapun dapat membunuh tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Kemudian suatu ketika ada sebuah permasalahan terhadap anak dari Do Hyun dengan anak dari Yongmin yang ternyata berada dalam satu sekolah. Anak Yongmin dengan sengaja mendorong anak Do Hyun sampai mengalami pendarahan di otak. Nah, Do Hyun tidak terima dengan itu dan melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Ternyata laporan Do Hyun hanya ditanggapi saja oleh polisi. Namun polisi tidak mau memperpanjang penyelidikan dikarenakan polisi saat itu menyangka bahwa kejadian itu hanya sebagai kecelakaan biasa yang terjadi terhadap anak-anak saat bermain bersama. Singkat cerita, kemudian Do Hyun mendatangi anak Yongmin untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Apakah benar anaknya Yongmin ini telah sengaja mendorong anaknya sampai terjatuh dan koma? Anak Yongmin pun akhirnya ketakutan dan sesaat kemudian datanglah bodyguard dari anak Yongmin itu yang kemudian menghajar Do Hyun. Mereka inilah yang sebelumnya juga telah menghajar Do Hyun saat mengintainya. Posisi Do Hyun sebelumnya memang tidaklah mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak Yongmin. Dia menemui anak Yongmin itu tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar ingin bertanya kepadanya.
Do-hyun saat ini akhirnya mengetahui bahwa anak itu adalah anak dari Yong-min. Karena saat Do-hyun dihajar oleh orang suruhan dari Yong-min, Do-hyun tidak sengaja mendengar anak buahnya itu mengatakan mereka adalah anak buah Yong-min. Di sisi lain, Yong-min mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa si goblin hampir saja mencelakai anaknya. Nah, Yong-min pun naik pitam dan akhirnya memerintahkan seluruh anak buahnya bersiap karena kita akan menyerang goblin. Begitu katanya, guys. Kemudian anak buah Yong-min bermula menangkap anak goblin yang sedang dirawat di rumah sakit. Setelah itu, di sisi lain, goblin ditemui juga oleh anak buah Yong-min yang mengatakan bahwa saat ini anaknya telah diculik. Saat mendengar perkataan itu, goblin marah semarah-marahnya dan mengatakan kepada mereka, "Jangan kalian sentuh atau sakiti anakku itu." Nah, dari sinilah kemudian goblin yang sebenarnya is comeback, guys. Do-hyun mengatakan bahwa Yong-min harus bersiap dengan balas dendam ini, karena saat ini Do-hyun akan memperlihatkan bagaimana si goblin yang asli akan muncul kembali. Goblin yang is comeback mulai mencari keberadaan anaknya yang telah diculik oleh Yong-min. Tanpa ampun, goblin menghajar, menjagal siapapun yang menghalanginya untuk menemukan anaknya. Dan tak lupa juga kemudian si goblin menculik anaknya Yong-min pula. Dengan begitu akhirnya mereka saling mencari satu sama lain, sehingga bertemulah mereka di sebuah tempat, yaitu sebuah gudang furniture. Perkelahian tak terhindarkan di sana. Satu persatu anak buah Yong-min dibabat habis oleh goblin. Tak terkecuali Yong-min yang tiba-tiba keluar dari persembunyiannya di sana. Dan dalam akhir cerita film ini, goblin ternyata masih mempunyai rasa iba kepada Yong-min. Beberapa kali Yong-min dalam perkelahiannya itu dibiarkan tetap hidup. Padahal bisa saja si goblin langsung membunuhnya. Yong-min pun meminta ampun kepada goblin dan memohon agar segera memberitahukan keberadaan anaknya saat ini di mana. Tak lama kemudian muncullah anak Yong-min dari pintu dan segera mendekap sang ayah. Karena sebelumnya goblin memang merencanakan untuk anak Yong-min itu dibawa oleh bosnya ke tempat tujuan yang telah ditentukannya. Akhirnya Yong-min pun memberitahukan pula di mana anak goblin saat ini berada. Cerita film pun berakhir dan aksi balas dendam goblin sebenarnya tidaklah tampak dalam film ini, guys. Goblin mengejar Yong-min itu tidak lain, tidak bukan, hanya untuk mendapatkan anaknya yang telah diculik oleh Yong-min. Kalau diperhatikan dengan sesama, silakan nonton film The Goblin-nya yang secara full ya, guys. Film ini mengandung unsur kesalahpahaman saja, tapi ya sudahlah, semoga kita terhibur oleh cerita film tersebut. Oke guys, sebelum kita berpisah ada baiknya untuk kita sama-sama menekan tombol subscribe, like, dan komen. Selamat berjumpa lagi dalam video-video lainnya tetap di channel KP Kapur 87. Dan saya ucapkan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.